hadir semuanya? Tidak ada yang sakit? Tidak ada yang ingin? Tidak ada yang apa? Alhamdulillah, kita semuanya sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada hari ini kita akan membahas ataupun melanjutkan tentang materi dari minggu sebelumnya, yaitu menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Menghindari sikap berfoya-foya, ria, takabur, sum'ah, dan hasad. Nah, sebelum ke materi, kita akan membacakan tentang tujuan pembelajaran. Sebelum tujuan pembelajaran, terlebih dahulu kita bahas tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini adalah materi ini berisi tentang akhlak, ataupun elemen dari materi ini elemennya adalah akhlak. Apa yang dimaksud dengan akhlak? Akhlak merupakan buah dari iman dan ilmu yang mewarnai keseluruhan elemen dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Akhlak juga menjadi ukuran sempurna manusia dalam kehidupan pribadi dan sosial. Elemen akhlak dikelompokkan dalam perilaku baik atau yang disebut dengan akhlak dan perilaku tercela, sebaliknya yang disebut dengan akhlak. Pemahaman ini dapat mendorong murid untuk berusaha memilih dan melatih diri, atau yang disebut dengan disiplin atau tertib, dan upaya sungguh-sungguh dalam mengendalikan diri atau mujahadah supaya berperilaku baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan alam. Itu merupakan capaian pembelajaran. Kita harus mencapai capaian itu ya, mudah-mudahan setelah kita mempelajari, memahami, kemudian akhirnya kita mengamalkan. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Apa saja tujuan pembelajaran dari materi ini? Materi ini mempunyai tujuan agar kita ataupun agar anak-anak atau agar kalian, satu, peserta didik dapat menganalisis sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Itu merupakan akhlak yang termasuk ke dalam akhlak iman. Yang kedua, peserta didik dapat menciptakan karya yang mengandung konten manfaat, menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bahwa sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad adalah larangan. Yang keempat, peserta didik dapat mengimplementasikan menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ada berapa tujuan pembelajaran? Ya, mudah-mudahan kita bisa mencapai ya tujuan pembelajaran semua itu kita bisa laksanakan. Kemudian setelah tujuan pembelajaran sudah disampaikan, sebelum dilanjut dengan materi kali ini yang tadi dibahas tentang akhlak mazmumah, masih ingatkah pembelajaran minggu lalu yang membahas tentang syu'abul iman? Apa itu syu'abul iman? Cabang-cabang iman. Terdiri dari berapa? 77. Masih ingat semuanya materinya? Ada yang ditanyakan
ketinggalan tren. Anda paling juga modelnya aja yang baru. Udah pakai yang ada aja. Bapak ini gak asik kan? Gak sayang sama anak? Bukannya gitu. Tapi kita gak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama hanya boros atau mubazir. Males pokoknya aku gak mau tahu. Harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cie, HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Gak usah kaget gitu. Kayak lihat hantu aja. Kita kan temenan. Amit gak mau kan temenan sama kamu. Lani, bisakah kamu petir? Sungguh panas. Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat boros atau suka kemubaziran, maka otomatis dia jadi temanku. Kok bisa? Ya bisa dong. Kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat tinggal kepada Tuhannya. Jadi kamu ini setan yang dimaksud itu. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kami yang kafir. Oh, jangan lupa ya Pak, mau nggak tuh? Enggak, cuma satu emang sedikit. Ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjualnya. Jangan pakai 1M, apa beli cuma karena kasihan sama penjualnya? Ya, aduh. Ups, jatuh. Apa lagi tuh Bang? Oh, ini cuma nota anak jajan dari pagi. Nota jajan anak Bang? Iya, jajan. Jajan anak sampai dua kan Bang? Soalnya pagi-pagi anak nangis, minta dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya nggak bisa gerak. Ya udah, aku belikan aja minimarket beneran. Jadi aku beli minimarket 2M cuma buat mainan anak. Ya betul. Aduh Bang, jangan lupa Bang. Aduh. Udah Bang, jangan keluarin apa-apa lagi Bang. Kepalaku sudah pusing dan jantungku kambuh. Jangan sampai komplikasi kalau dilihat kokilan apa lagi. Oh ya udah, aku buang aja kalau itu. Kok dibuang? Emang apaan Bang? Yakin mau dengar? Iya Bang, penasaran. Ya udah, itu cuma kunci mobil Ferrari. Udah bosan juga kok. Apa? Kunci mobil Ferrari abang buang karena bosan. Apa yang kamu bawa itu? Ini cuma kamar api buat kasih pelajaran orang yang suka ria dan suka sepertimu. Kalau itu apa? Ini cuma palu hijau pilihan yang saya rawat sepenuh hati seperti anak sendiri. Maaf Pak. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirkul asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Si Supri ngapain tuh masih nyantai-nyantai aja? Kelihatan bukan ahli surga. Beda dong sama aku. Dengar adzan langsung ke masjid. Ya secara aku kan orangnya ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, harus jadi doa aku yang jadi imam. Secara amal ibadahku jauh lebih banyak dibanding dia. Aku gak yakin sholat usah kalau makmum sama dia. Mending aku sholat sendiri aja deh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Coba, apa dia orangnya? Benar, dia adalah target kita. Dengar ya, aku ini orang paling baik sekampung ini. Target yang benar aja dong.
sedikit, sehingga kamu merasa berbangga diri, seolah-olah orang lain tidak ada yang sebaik kamu. Lah, emang benar kok kenyataannya? Dari mana benarnya? Memang kamu yang nyatet amalan sekampung ini? Enggak juga sih, tapi kan sehari-hari kelihatan. Gak ada yang ibadahnya rajin kayak aku. Dengar, ibadah itu butuh keikhlasan. Kalau kamu banding-bandingkan, bisa gugur nilainya nanti. Gitu ya. Terus bagaimana dong cara membawa penyakit ujub itu? Dengarkan baik-baik ya. Barang siapa yang diuji dengan sifat ujub atau bangga diri, hendaknya ia memikirkan aib atau kekurangan dirinya. Dengan begitu, insya Allah dia tidak akan lagi merasa lebih baik dari orang lain. Ya, tapi masalahnya aku nggak merasa punya aib atau kekurangan. Jadi gimana dong? Oke, jika kamu merasa tidak memiliki kekurangan, maka cara menghapus ujub lainnya adalah dengan mengingat musibah dan siksaannya. 3 perkara yang membinasakan: rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Cukup, mengapa kau menyiksaku? Kemana amalan ibadahku dulu? Mengapa tidak ada yang menolongku? Amal ibadahmu telah hangus bersama rasa bangga dirimu dan prasangka burukmu pada saudara-saudaramu. Hah? Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, memuji-muji diri kalian sendiri dengan cara ujub dan takabur. Dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Mantap. Pak Supri, tolong bantuin. Ada apaan sih coba panggil-panggil? Kamu mungkin aja. Ayo Pak Supri, bantuin. Berat nih. Waduh, beli TV baru segede itu. Kok bisa ya? Padahal kan aku yang kerja keras dan rajin berdoa. Harusnya kan aku yang mampu beli itu duluan, bukan dia. Ayo, kok malah bengong? Ya, bentar. Pokoknya gimana pun caranya, dia harus gagal memiliki TV itu. Ini, bilang bos. Hah? Kamu siapa? Ya lah, masih nanya. Masa gak tahu siapa aku? Enggak, emang siapa? Makanya, jangan beginian Juni. Kita adalah penjaga hatimu. Kenapa Bapak merasa iri padanya? Ya jelas dong, secara aku lebih kerja keras dan banyak doa dibanding dia. Nah, ini nih yang bikin sifat iri itu dibenci oleh Allah. Emang kenapa? Karena dalam sifat iri itu selalu menganggap dirinya lebih baik dan lebih pantas menerima nikmat Allah daripada orang lain. Apalagi udah iri masih pakai ringki, itu lebih parah lagi. Maksudnya karena sifat ringki itu selalu mengharap agar nikmat orang lain dihilangkan. Dengar tuh, jangan sampai menyesal jika kelak justru pahlamu yang akan dihilangkan. Benar kan? Jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan. Sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Ibarat surga sudah ada di depan mata dan pahlamu akan menjadi pijakannya. Tapi kamu gagal menggapainya hanya karena pijakanmu itu hangus dibakar oleh api iri dengkimu. Jadi gitu ya, sayang juga ya pahala kalau hilang. Makanya jauhi sifat iri kepada sesama. Tapi kamu iri dalam hal kebaikan bagaimana? Nah, kalau itu bisa jadi boleh dengan tujuan memotivasi diri agar menjadi orang yang lebih baik. Tidak. Sudah jelas dari contoh-contoh yang ada di dalam video itu terdiri dari contoh-contoh dalam dan termasuk ke dalam akhlak. Nah, ya, ada contoh berfoya-foya, ada contohnya lihat, kabur, dari hasad. Nah, dan ya nanti dilanjutkan dengan pemahaman
kepada materi pokok ataupun materi utama, yaitu materi tentang mazmumah. Itu di situ ada belajar dari gambar. Amatilah gambar-gambar, kemudian sampaikan pesan-pesan moral untuk setiap gambar. Gambar pertama, gambar kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Apa yang kalian bisa simpulkan atau pesan apa yang didapatkan? Hidup berfoya-foya. Menghamburkan uang. Terus? Ganti uang. Ya. Sedangkan di satu sisi mereka hidup berfoya-foya, ganti uang dan sebagainya. Gambar yang terakhir itu pesannya apa? Banyak. Pesan gambar yang terakhir. Di mereka ada yang berfoya-foya, punya uang. Di satu sisi ada mereka di dunia lain, di tempat lain mereka yang hidup makanya salah satu hal yang kita harus menghindari hal tersebut, kita merasa atau merasakan empati kepada orang yang hidup dalam perang. Nah, yang pertama kita masuk ke materi. Yang pertama, berfoya-foya. Apa itu berfoya-foya? Tadi kalian sudah mencoba menjelaskan itu berfoya-foya yang kalian ketahui. Nah, itu berfoya-foya, sikap dan perilaku boros, berlebihan, menghamburkan harta untuk kesenangan pribadi sesaat tanpa mempertimbangkan kebutuhan, manfaat, atau konsekuensi jangka panjang. Itu merupakan pengertian dari berfoya-foya. Sekali lagi, berfoya-foya adalah sikap dan perilaku boros, berlebihan, serta menghamburkan harta untuk kesenangan pribadi sesaat tanpa mempertimbangkan kebutuhan, manfaat, atau konsekuensi jangka panjang. Di antara kalian, siapa yang sudah pernah hidup berfoya-foya? Harta, misalkan, terus beli segala macam kebutuhan yang tidak penting misalnya. Sudah pernah? Sudah? Ya, alhamdulillah tidak ya. Semoga kita semuanya jangan pernah melakukan hal ataupun yang termasuk Nah, di sini ada dalam berbicara. Dalam berbicara memang ada berfoya-foya. Nah, contohnya seperti gambar apa? Telepon. Di belakang banyak orang mengantri. Ya udah, telepon datang milama gitu ya. Milama itu bahasa Sunda, nama milama sekali namanya. Nah, jadi itu termasuk ke dalam hidup berfoya-foya di dalam hal bicara. Terus dalam hal waktu di sosmed. Apa ini? Main aplikasi YouTube lama, terus main Facebook dan sebagainya, sampai lupa waktu, sampai lupa makan, sampai lupa beribadah dan sebagainya. Berikutnya dalam hal makan dan minum. Somai. Terus somai masih ada, sudah pesan bakso. Terus masih ada kupat tahu dan MBG, padahal sudah makan MBG tapi jajan lagi.
semuanya mengeluarkan pendapat? Bahkan nggak ada jawabannya, ada ini boleh. Saudara
Waktunya tinggal 10 menit lagi. Gampang lah, tadi kan sudah dijelaskan, sudah ada cuplikan videonya. Sejauh mana kalian memahami tadi terus.
mencakup pokok materi. Silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan materi yang sudah kalian kerjakan dengan tema yang sudah ditentukan. Kelompok 1 bagian bahasanya apa, kelompok 2 bagian bahasanya apa, kelompok 3 dan kelompok 4. Dan untuk kelompok yang lainnya silahkan kalau misalnya ada tanggapan, ada pertanyaan, ada tambahan atau yang mau menanggapi. Silahkan kelompok 1 maju ke kasih semangat untuk kelompok 1. Kelompok yang lainnya mendengarkan, barangkali ada tanggapan, silakan dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Kami di sini akan mempresentasikan pengertian dari hidup berfoya-foya. Hidup berfoya-foya adalah perilaku mengamur-amurkan harta atau menggunakannya secara berlebihan dalam huruf, isrof dan tafsir untuk kesenangan tanpa mempertimbangkan kebutuhan, manfaat atau konsekuensi jangka panjang yang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam agama Islam. Contoh nyata seorang kenalan, sebut saja Bapak X, baru saja mendapat kenaikan jabatan yang signifikan. Meskipun kebutuhan dasar keluarganya sudah terpenuhi, ia langsung membeli 2 mobil mewah sekaligus dalam waktu berdekatan. Dampak pembelian mobil kedua dilakukan murni karena gengsi dan ingin memanfaatkan tetangganya takjil, padahal mobil pertama sudah sangat memadai. Akibatnya ia harus mengambil hutang besar yang membuat stres, bahkan mengurangi jatah sedekah wajib bulanan karena cicilan yang melilit. Isrof melalaikan hak. Sudah? Yes. Itu paparan dari kelompok 1 tentang hidup berfoya-foya. Silakan dari kelompok lain ada yang menanggapi. Cukup? Tidak ada tanggapan? Yakin bahwa paham tentang materi hidup berfoya-foya, sifat berfoya-foya. Kalau sudah, silakan dilanjutkan dengan kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 1 yang sudah
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Ibu Guru dan juga siswa-siswi yang saya hormati, berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang diberikan oleh Ibu Guru. Pengertian dia dan sum'ah yaitu melakukan ibadah atau perbuatan baik dengan tujuan dilihat dan dipuji orang lain, bukan semata-mata karena Allah atau tujuan yang tulus. Sedangkan pengertian sum'ah yaitu memberitahukan atau menyebarkan setelah melakukan amal kebaikan yang telah dilakukan agar didengar orang lain dan mendapatkan pujian ataupun sanjungan. Contoh-contoh ria dan sum'ah. 1. Melakukan amal ibadah atau kebaikan dengan niat agar dilihat dan dipuji oleh manusia saat amalan tersebut sedang berlangsung. Sum'ah menceritakan atau memperdengarkan amal ibadah yang sudah dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Intinya, keduanya adalah penyakit hati yang merusak keikhlasan karena mencari pengakuan manusia bukan ridho Allah. Dampak-dampak ria dan ujub, hilangnya kepercayaan dan keteladanan jika amal kebaikan didasari ria atau sum'ah. Masyarakat akan menghilangkan kepercayaan terhadap niat tulus dalam beribadah. Hal ini merusak cerita kebaikan dan keteladanan dalam komunikasi. Itulah pengertian, contoh-contoh dan dampaknya. Apakah ada pertanyaan? Silakan dari kelompok yang lainnya, barangkali ada yang mau menanggapi, menambahkan atau bertanya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada? Sudah paham semuanya? Sudah pandai-pandai? Alhamdulillah. Sudah, kalau sudah dilanjutkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tepuk tangan. Kelompok 3, dipersilahkan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang telah diberikan tugas oleh Ibu Guru, yaitu pengertian takabur. Takabur adalah penyakit hati yang berupa membanggakan diri secara berlebihan, merasa diri lebih baik, lebih tinggi atau lebih mulia dari orang lain, atau menolak kebenaran karena merasa dirinya tidak bodoh. Ya, silakan di
bersikap egaliter, berbicara dan bergaul dengan semua lapisan masyarakat tanpa memandang status kekayaan atau jabatan. Mempelajari sejarah, mengingat asal-usul diri atau dari yang lemah, dan mengingat kematian sebagai pengingat akan keterbatasan manusia. Sudah? Atau masih ada lagi paparannya? Dampak-dampak dari sikap takabur yaitu terhalang dari kebenaran, kebahagiaan terkikis, dan keterpurukan finansial dan spiritual. Sekian dari presentasi yang telah kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, silakan memaparkan hasil diskusinya dengan materi yang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan present tentang sikap hasud. Sebelumnya, apa yang dinamakan hasud? Yaitu hasud berasal dari hati atau dengki yang mengharapkan agar nikmat kebaikan atau keberuntungan yang dimiliki orang lain hilang atau dicopot darinya. Untuk isi laporan terhadap pembagian rezeki nikmat dari Allah yang dapat mengakhirkan amal kebaikan. Sikap hasud atau iri dan dengki berfokus utama kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain yang investasi sehingga merasa tidak senang atas nikmat atau kebaikan yang didapatkan oleh orang lain, bahkan mengharapkan nikmat tersebut hilang darinya. Adapun bahaya hasud yang diantaranya yaitu 1. Kerusakan jiwa, nomor kedua merusak silaturahmi, dan yang terakhir menimbulkan kekufuran iman. Selanjutnya ada juga di samping bahaya hasud yaitu ada manfaat menghindari hasud. Apa saja di antaranya yaitu Manfaat menghindari hasad. Tenangan jiwa, hati menjadi lapang, damai, dan bebas dari perasaan benci atau ingin menjatuhkan orang lain. Fokus pada diri, energi dan waktu diarahkan untuk mengembangkan potensi sendiri, bukan untuk mengurusi atau membelakangkan orang lain. 3. Mengeluarkan hubungan, mampu turut berbagi atas sebagian orang lain, atau disebut mutaba'ah atau simbah yang positif. Mungkin cukup sekian. Sudah? Dari kelompok lain barangkali ada yang menambahkan.
buku masing-masing dan buku. Ataupun kalau misalkan ada yang kertas. Yang udah kan depannya tuh. Ya. Kalau yang udah ke depannya. Ya nanti semuanya dikumpulkan. Oke. Jelas ya pertanyaannya? Nah, akan dijawab. Pengertian, perbedaan, bahaya, dan contohnya. Red, kan? Jawab red. Sifat sangat berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat. Itu tentunya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, pasti banyak ya di lingkungan ataupun di sekitar kita, pasti banyak hal yang seperti itu. Orang-orang yang melakukan di antara yang termasuk dengan akhlak tercela atau akhlak mazmum. Kebalikan dari anak mazmum. Seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang barusan sudah kita bahas?